Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi bidang potong dengan nama anggota Yulia Suhartini dengan NIM 212160002 dan Merlina Febrianti dengan NIM 212160023. Pengertian bidang potong ialah untuk menjadikan penyelesaian yang belum integer menjadi integer. Persamaan bidang potong tersebut dibuat dengan mempertimbangkan suatu baris dalam tabel simplex optimum dengan menggunakan pengertian bagian pecahan. Kemudian di sini ada contoh soal pada bidang potong, yaitu maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2 dengan kendala 2x1 ditambah x2 kurang dari 6, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 9, x1, x2 bilangan bulat positif. Di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan bidang potong. Dengan menambahkan variabel slack, x3 dan x4. Nah, jadi nanti x3 dan x4 ini menjadi nilai 0. Kemudian, kendala yang pertama, 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 6, dan 2x1 ditambah 3x2 ditambah x4 sama dengan 9. Dengan x1, x2, x3, dan x4 bilangan bulat positif. Di sini kita akan menggunakan tabel simplex. Untuk mencari tabel simplex itu sendiri, yaitu kita mencari nilai ini dari maksimum. Ambilnya dari maksimum. Jadi 3 taruh di sini, 4, 0, itu taruh di sini. Kemudian untuk mencari nilai yang di bawah ini, itu mengambil dari nilai kendala dari di sini. Jadi 2 ditaruh sini, x2-nya jadi 1, x3-nya menjadi 1, dan x4-nya karena di bawah, jadi di sini adalah 0. Nah, kemudian di sini untuk mencari kendala yang kedua, untuk mengisi barisan di sini, jadi 2, 3, x3-nya di sini 0 karena ada di atas, kemudian x4-nya adalah 1. Kemudian untuk mencari BI, itu hasil dari kendala, yaitu kendala pertama 6 dan 9, taruh di sini. Kemudian di sini kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci itu nilai paling besar. Dari sini ini, nilai yang paling besar adalah angka 3. Jadi ini adalah kolom kunci. Kemudian kita akan menentukan rasio di sini. Rumus rasio itu nilai kunci dibagi dengan kolom kunci. Jadi nilai kunci ini dibagi dengan kolom kunci. 6 dibagi 1 sama dengan hasilnya 6. Kemudian 9 dibagi 3, hasilnya 3. Setelah itu, kita menentukan baris kunci. Baris kunci itu nilai paling kecil dari rasio. Nilai yang paling kecil dari ini adalah 3. Jadi, ini adalah termasuk baris kunci. Kemudian kita akan mencari nilai ZJ. Nilai ZJ sendiri itu ambil dari CB ini dikali 2. Kemudian ditambah 0 dikali 2. Nanti hasilnya 0. Sama. Untuk mencari nilai setelahnya, kita sama untuk mengalihkan ini. Jadi 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 dengan mendapatkan hasil 0. Seterusnya seperti itu. Kemudian mencari CJ dikurangi ZJ. Jadi CJ di sini dikurangi dengan ZJ di sini. Jadi 3 dikurangi 0 sama dengan 3. 4 dikurangi 0, 4. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian kita mencari iterasi yang kedua. Caranya x3 ini kenapa bisa 0 dan x2 ini kenapa bisa 4? Kita itu ngambilnya dari sini. Jadi di sini x3-nya 0, kemudian x2-nya 4. Jadi taruh di sini. Kemudian untuk mencari ini, caranya kita mencari x2 terlebih dahulu. Untuk mencari nilai x2 baru, yaitu semua nilai dalam baris dibagi dengan angka kunci, yaitu angka perpotongan baris dan kolom kunci. Jadi di sini. Jadi, angka perpotongan baris dan kolom kunci di sini itu adalah angka 3. Jadi, pada tabel X1 di sini, yaitu
2 dibagi 3 sama dengan hasilnya 2/3. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 0 dibagi 3 sama dengan 0. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. Kemudian yang di sini 9 dibagi 3 yaitu hasilnya 3. Untuk mencari nilai X3 baru, yaitu nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi kolom kunci dikali entering variabel. Jadi pada kolom X1, jadi di sini kita akan mencari 2 dikurangi 1 dikali dengan 2/3, hasilnya adalah 4/3. Kemudian 1 dikurangi 1 dikali dengan 1, hasilnya adalah 0. Kemudian di sini 1 dikurangi 1, kemudian dikali dengan 0, hasilnya adalah 1. Kemudian di sini X4-nya 0 dikurangi 1 dikali dengan 1/3, hasilnya min 1/3. Kemudian BI-nya 6 dikurangi 1 dikali dengan 3 sama dengan hasilnya 3. Setelah itu kita akan menentukan kolom kunci, yaitu kolom kuncinya nilai paling besar. Nilai paling besar dari ini adalah 2/3. Jadi ini adalah termasuk kolom kunci. Kemudian kita akan mencari rasio lagi. Mencari rasio itu nilai kunci dibagi kolom kunci. Jadi ini 3 dibagi dengan 4/3, hasilnya 9/4. Kemudian 3 dibagi 2/3 sama dengan 9/2. Setelah itu kita menentukan baris kunci, yaitu nilai paling kecil. Nilai paling kecil dari ini adalah 9/4. Jadi ini adalah termasuk baris kunci. ZZ pada iterasi kedua, yaitu X1-nya di sini yaitu 0 dikali 4/3 ditambah dengan 4 dikali 2/3, hasilnya adalah 8/3. Kemudian yang ini 0 dikali dengan 0, kemudian ditambah dengan 4 dikali 1, hasilnya 4. Kemudian yang ini yaitu 0 dikali 1 ditambah 4 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian yang di sini yaitu 0 dikali min 1/3 ditambah 4 dikali 1/3, hasilnya 4/3. Kemudian kita akan mencari CJ-nya. CJ dikurangi ZJ. CJ-nya di atas, ZJ-nya di sini. Jadi CJ di sini dikurangi ZJ di sini. Jadi 3 dikurangi 8/3, hasilnya 1/3. Kemudian 4 dikurangi 4, hasilnya 0. Kemudian 0 dikurangi dengan 0, hasilnya 0. Kemudian di sini 0 dikurangi 4/3 sama dengan min 4/3. Iterasi ketiga pada X1 yaitu caranya nilai dalam baris dibagi angka kunci. Jadi angka perpotongan baris dan kolom kunci. Jadi di sini adalah perpotongan baris dan kolom kunci adalah 4/3 dan nilai dalam barisnya yaitu ini. Jadi 4/3 dibagi dengan 4/3 sama dengan 1. Kemudian 0 dibagi 4/3 sama dengan 0. Kemudian 1 dibagi dengan 4/3 sama dengan 3/4. Kemudian min 1/3 dibagi dengan 4/3 sama dengan min 1/4. Kemudian 3 dibagi 4/3 sama dengan 9/4. Untuk mencari nilai X2 baru, yaitu nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi kolom kunci dikali entering variabel. Jadi nilai lamanya ini dikurangi dengan kolom kunci ini dikali dengan entering variabel ini. Jadi pada X1 di sini 2/3 ini dikurangi 2/3 dikali dengan 1, hasilnya adalah 0. Kemudian yang ini
dari 1 dikurangi 2/3 dikali dengan 0. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang ini yaitu 0 dikurangi 2/3 dikali dengan 3/4. Hasilnya adalah min 2/4. Kemudian yang ini 1/3 dikurangi 2/3 dikali min 1/4, hasilnya 2/4. Kemudian yang ini adalah 3 dikurangi 2/3 dikali dengan 9/4, hasilnya 6/4. Untuk mencari nilai ZJ, sama caranya seperti sebelumnya. Jadi, 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 0, hasilnya adalah 3. Kemudian yang 4 ini diperoleh dari 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 1, hasilnya 4. Seterusnya seperti itu, sama. Kemudian untuk yang CJ dikurangi ZJ ini adalah CJ yang di atas dikurangi dengan nilai ini, ZJ yang di bawah. Jadi akan nanti menghasilkan nilai yang di bawah ini. Nah, di sini ada catatan saya. Mungkin dari kalian ada yang kurang paham, kalian bisa melihat catatan ini. Ini adalah ZJ pada iterasi pertama. Yang ini adalah untuk mencari nilai CJ dikurangi ZJ. Terus ini adalah untuk mencari X2 baru pada iterasi kedua. Yang ini mencari X3 pada iterasi kedua. Kemudian ini adalah ZJ. Dan ini untuk mencari CJ dikurangi ZJ. Kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan tabel optimalnya. Jadi, pada iterasi optimal yang terakhir di dalam tabel simplex, ini X1, kemudian ini X2. Jadi, kendala pada X1 yaitu ditambah 3/4 X3 dikurangi 1/4 X4 sama dengan 9/4. Untuk kendala yang X2 yang di sini. Jadi, X2 dikurangi 2/3 X3 ditambah 2/4 X4 sama dengan 6/4. Kemudian, kita pilih X1 karena 9/4 ini lebih besar dari 6/4. Jadi, kita ambil yang pecahan saja dari kendala 1. Dari sini. Jadi kita pindah ke sini. Kemudian 3/4 ini gimana supaya hasilnya 3/4? Jadi 0 ditambah 3/4 hasilnya 3/4. Kemudian yang min 1/4 ini min 1 ditambah 3/4 hasilnya min 1/4. Kemudian yang 9/4 ini 2 ditambah 1/4 hasilnya 9/4. Maka kendala yang ditambahkan pada iterasi yaitu 3/4 X3 ditambah 3/4 X4 lebih dari 9/4. Kemudian kita menjadikan bentuk standar simplex dengan menambahkan variabel select dan semu. Jadi diperoleh 3/4 X3 ditambah 3/4 X4 dikurangi X5 ditambah X6 sama dengan 1/4. Nah, kita sudah selesai. Nilai ini pasti sama dengan yang di sini penyelesaiannya. Jadi, untuk program yang kedua ini caranya sama dengan program yang pertama tadi. Nah, ini adalah metode simplexnya. Sama juga cara ngitungnya seperti sebelumnya. Dan ini cara penyelesaiannya. Untuk program 3 ini sama juga sama dengan cara yang pertama. Dan ini untuk penyelesaiannya.
Oke, sekian penjelasan dari tabel simplex bidang potong. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan atau menjelaskan tentang materi bidang potong. Di sini saya dari definisinya dulu, yaitu metode ini menggunakan bidang potong. Bidang ruang memotong daerah layak untuk menjadikan penyelesaian yang belum integer menjadi integer. Persamaan bidang potong tersebut dibuat dengan mempertimbangkan suatu baris dalam tabel simplex optimum dengan menggunakan pengertian bagian pecahan. Baiklah, saya tunjukkan untuk contoh bidang potong tersebut adalah seperti ini. Ini termasuk bidang potong. Untuk penyelesaiannya, di sini ada sebuah kasus max Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2. Kendalanya di sini adalah 2x1 ditambah x2. Kendalanya di sini adalah 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6. Terus di sini ada 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 9. X1, x2 bulat lebih dari sama dengan 0. Nah, dan untuk titik maksinasinya di sini ada di sini. E sama dengan E dalam kurung 2.25,1,5 dan kasusnya ini kendalanya masukkan dalam sini 2.25,1,5 dan zj-nya ini dihitung dari fungsi 3x1 ditambah 4x2. Dan untuk kendala yang selanjutnya ini adalah x2 kurang dari sama dengan 1 dan di sini ada x2 lebih besar dari sama dengan 2. Ini kan dicari dari 3x1 ditambah 4x2 dan untuk kendalanya di sini ini masukkan di sini dan untuk kendala yang muncul dari titik maksinasi di sini kita munculkan di sini dan kita tambahkan di sebelah sini. Nah, kita sudah masukkan x2 kurang dari 1 dan di sini masukkan juga x2 lebih besar dari sama dengan 2. Maksinasi terletak di sini kan? Karena di sini sudah tidak bulat, maka perlu dicabangkan. Lebih besar dari. Iya kan? Oke, baiklah, kita langsung ke slide selanjutnya untuk menjelaskan kendala rangkuman kendala yang sebelumnya. Di sini ada gambaran dan di sini ada grafiknya dan di sini ada kendala baru x2 kurang dari sama dengan 1 kita masukkan di sini juga sama seperti sebelumnya dan ini masukkan dalam ini sebelumnya. Dan ini kita arsir hijau, kenapa? Karena kita ngerekum dari sini kan kita masukkan dari sebelah sini. Titik omalnya kita lihat dari karena x2 nya ada 1 sama dengan tadi kita arsir warna hijau dan kita mendapatkan hasil dari 2.25,1. Karena yang belum bulat itu adalah x1, kita masukkan kendalanya di sini. Yang di sebelah sini kita masukkan sebelah sini dan kita tulis z3-nya berapa nilainya 12,5. Dan kendala untuk yang baru ini x1 lebih kecil sama dengan 1 dan x2 itu lebih besar daripada 2. Dan untuk kendalanya di sini kita masukkan di sebelah sini. Ini masukkan kendala baru, ini masukkan ke sebelah sini dan ini masukkan di sebelah sini.
Dan kita gambarkan lagi untuk not yang nomor 4 dan nomor 5 seperti ini. Seperti ini gambarnya. Z3-nya kan Z3-nya seperti ini. Kita tambahkan seperti dan masukkan juga untuk kendala barunya seperti ini. X2-nya seperti ini. Arsirannya ada di sebelah kiri dan ini adalah titik optimalnya. Titiknya X1-nya sebenarnya ini X1-nya ini 1. Mohon maaf ya. Kita save dulu dan mendapatkan nilai 1,7/3. Dan untuk yang nomor 5 ini karena mendapatkan nilainya sudah tidak X1 lebih kecil daripada besar 2. Maaf, ini ternyata salah ya ininya. Seharusnya seperti ini. Nah, seperti ini kita beri garis seperti ini horizontal karena tidak visible, karena tidak perlu dicabangkan kembali. Sekarang kita rangkum untuk kendala yang sebelumnya itu menjadi seperti ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kendalanya kita masukkan di sini 1,7/3. Kita masukkan seperti ini. Kita X2 kurang dari 2 kita masukkan ke sini juga. Kita pindahkan saja ya. Dan pokoknya kita masukkan juga kendala yang baru seperti itu ya. Dan kita gambar grafiknya ya di sebelah sini ya. Di sebelah sini kita gambarkan grafiknya. Ini X2 nya kan sini 1,2 seperti ini. Ketemu garis merah ini termasuk not yang ke-6. Kita sudah menemukan Z bilangan bulatnya X1 itu sudah ketemu, dan kita masukkan ini nilai ini masukkan ke dalam sini, dan ini sebagai batas bawah di sebelah sini. Di sini tambahkan X2 lebih besar daripada 3. Nah, ketemunya di 3-nya daerah visible-nya berupa titik di sini 0,3 dan ini termasuk bilangan bulat juga. Dan untuk Z-nya lebih besar daripada not 6 yang ini, yaitu sebesar 12. Karena ada yang lebih besar lagi, maka batas bawah yang lama itu masuk ke not 7. Dan kita untuk ke slide selanjutnya. Not 6 kita eliminasi karena lebih ada nilai yang lebih besar daripada not 6. Lanjut kita rangkum dan contohnya seperti ini. Dari semua nilai yang lebih besar yaitu adalah 12. Kenapa seperti itu? Jadinya untuk yang nilainya lebih kecil itu kita eliminasi atau seperti ini. Karena nilainya sudah ketemu, pasti yang 12 ini lebih besar, jadi 12 ini sudah tidak usah dicabangkan kembali seperti itu. Sehingga hasil kesimpulannya yaitu untuk hasil bilangan bulat, bilangan bulatnya di sini ada X1-nya ada di 0 dan X2-nya ada di 3 dengan fungsi tujuannya yang optimal sebesar 12. Seperti itu.